Baik, karena sudah jam 9 lebih 10, apakah bisa kita mulai nih Bapak Ibu nih? Apakah suara saya terdengar jelas? Halo? Sudah, Bu. Oh, Jelas, baik. Bu. Baik. Jelas. Ya, kita mulai nih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir untuk menghadiri hasil diseminasi untuk karya inovasi laboran atau laboratorium ya, yang nantinya akan dipresentasikan oleh 3 orang laboran hebat kita ya. Ya saya sebut hebat karena memang mereka ini selalu memiliki inovasi setiap tahunnya dan seringkali sampai ke tingkat nasional. Untuk tahun ini, walaupun belum beruntung ya mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan, namun kita apresiasi dengan setinggi-tingginya bahwa laporan-laporan kita ini adalah laporan-laporan yang inovatif dan berprestasi. Ya, untuk acara ngobris kita hari ini nantinya akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari Ketua LPPM, kemudian selanjutnya penyampaian diseminasi berurutan mulai dari Bu Ana, kemudian Bu Sulis, dan kemudian terakhir oleh Bu Septi. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat atau di keep dulu sampai dengan semua presenter selesai mempresentasikan hasilnya dan nanti akan dijawab secara bersama-sama. Jadi kita panelis gitu ya. Baik, untuk memulai ngobrol kita hari ini, kita mulai dengan membaca Bismillah atau Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua LPPM kepada Ibu Dr. Bidantri Sunarsih SSTMKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu. Baik, terima kasih, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini untuk ngobris kali ini agak berbeda seperti itu ya Bapak Ibu karena dari teman-teman teknik yang berprestasi ya. Nah, kepada Bu Ana Dwi Andriani, SST, kemudian Bu Sulistianingsih, Eskepners, kemudian Bu Septia Ningtyas, AMD, Farm, Farmasi, nggih. Farmasi, nggih. Terima kasih untuk dedikasinya dan selamat untuk prestasinya pada hibah lab ya yang sudah diajukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai peserta ngobris pada pagi hari ini, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita terselenggara ngobris ya sesuai dengan jadwal kita sebenarnya di hari Jumat ya, tetapi berkaitan dengan waktu dan kepentingan sehingga diajukan di hari ini begitu ya. Salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi kita sampaikan, ya, ngobris ini berbeda dengan yang biasanya terkait dengan dosen, tetapi hari ini dari teman-teman Tendik yang mempresentasikan hasil diseminasi dari hibah lab, ya. Kalau dilihat dari judul-judulnya, Bapak Ibu,
ya, yaitu terkait dengan desain dan implementasi sistem bangun otomatisasi alat uji di solusi multifungsi berbasis teknologi terintegrasi, kemudian pengembangan media pembelajaran celana hamil berbasis microcontroller, kemudian pengembangan manikin resusitasi jantung paru (RJP). Ya, kalau penelitian ini, ya ini sudah TKT berapa ya? Sudah uji lab gitu ya. Nah, walaupun masih TKT 3 seperti itu ya, tetapi ini masih bisa dikembangkan untuk ke TKT sampai 9 seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari sini bahwa tidak hanya dosen saja yang bisa untuk berkarya, eksis untuk karir, tetapi juga dari tendik seperti itu. Ya, jadi bisa pengembangan karir di unit masing-masing. Nah, kalau dilihat dari judul ini juga seperti itu, Nje. Ini tidak bisa dikerjakan hanya dari teman-teman kebidanan, kemudian farmasi, kemudian Bu Sulis dari keperawatan, tetapi ini adalah multidisiplin ilmu begitu, Nje. Sehingga membutuhkan dari multidisiplin ilmu lain, ya, sehingga tidak hanya dari teman-teman kebidanan, keperawatan maupun farmasi saja yang bisa mengajukan, tetapi bisa menggandeng dari tendik-tendik yang lain, misalkan dari FTTI, ya, kemudian dari FES, seperti itu. Ya, semoga saja dengan diseminasi ini dan dengan diawali yang sudah 2 atau 3 tahun dari teman-teman mendapatkan hibah lab ini, besok lebih banyak lagi begitu ya untuk hibah dari teman-teman tendik begitu ya. Nah, kemudian eh insya Allah ya, kalau didukung nanti kita akan mempunyai sebuah ruangan untuk diseminasi hasil penelitian maupun pengabdian, sehingga hal ini juga nanti bisa didisplay atau bisa ini jadi dipamerkan, didiseminasikan eh, di baik di lingkungan Unjaya maupun dari luar yang berkunjung juga seperti itu. Semoga menambah semangat kita untuk selalu berkarya. Begitu, ya, Bapak Ibu. Sekali lagi selamat kepada Bu Ana, Bu Sulis maupun Bu Septia. Selamat apa untuk diseminasi hari ini. Semoga lancar nanti sampai akhir dan memberikan semangat kita untuk lebih berkarya lagi. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Putri. Ya, untuk selanjutnya kita akan langsung untuk mempresentasikan hasil karya Kilab. Yang pertama dari Bu Ana, ya Bu. Sudah siap Bu Ana? Ya, Bu. Baik, Bu Ana nanti waktunya maksimal 20 menit ya untuk mempresentasikan. Monggo bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Barangkali nanti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya yang mau berinovasi juga. Kemudian setelah itu disusul Bu Sulis, kemudian Bu Safety, dan nanti selanjutnya baru tanya jawab. Makatan? Ya, Bu Dwi. Monggo, monggo. Izin share screen ya, Bu. Ye. Sampun terlihat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Dr. Trisunarse, Bu Ngatoyatur Rohmani, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam diseminasi KILAB
pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih sekali kepada LPPM yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja di sini saya bersama Bapak Haryanto. Ini beliau laboran dari FTTI dan kami dibimbing oleh Bu Endah Puji Astuti selaku dosen kebidanan. Di sini kami mengembangkan media pembelajaran celana hamil berbasis mikrokontroler untuk pembelajaran kehamilan dan persalinan. Media ini kita beri nama Vetopens Educare. Oke, nama kerennya Vetopens Educare gitu, Bu. Selanjutnya, nah, adapun latar belakang kami membuat inovasi celana hamil berbasis mikrokontroler tersebut, yaitu yang pertama dari keluhan dosen, media pembelajaran kehamilan yang kurang memadai, karena memang media yang kita miliki itu banyak kulitnya yang sudah mengelupas, dan ketika kita akan memutar posisi bayinya, itu harus membuka kulitnya, sehingga itu membuat manekin itu resiko lebih cepat rusak. Nah, kemudian yang kedua ada juga keluhan dari mahasiswa. Mahasiswa merasakan kesusahan menentukan posisi janin dan identifikasi denyut jantung janin. Kemudian keluhan dari perguruan tinggi terkait dengan harga manekin yang mahal sehingga kita tidak bisa minta manekin sewaktu-waktu dan manekin yang kita miliki itu impor. Kemudian ada juga dari angka kematian bayi yang masih tinggi, yaitu 17 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, di sini salah satu dari penyebabnya yaitu keterlambatan diagnosa dan penanganan. Nah, salah satunya dikarenakan nakesnya yang kurang kompeten. Dari keempat ini kami menyimpulkan bahwa belum ada media pembelajaran yang efektif dan realistis untuk kompetensi pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Sehingga pengembangan media pembelajaran sangat diperlukan. Nah, di sini kita membuat media celana hamil berbasis mikrokontroler yang dengan nama kerennya Vetopens Educare tadi. Nah, di sini media pembelajaran yang dirancang dengan menggabungkan aspek taktil, visual, dan auditori secara terpadu, sehingga mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam pemeriksaan kehamilan dan simulasi proses persalinan secara optimal. Diharapkan media ini secara tidak langsung dapat mendukung program pemerintah. Nah, untuk tujuannya, meningkatkan mutu pelayanan laboratorium dengan memfasilitasi media pembelajaran, media mohon izin, media pembelajaran dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi serta membantu perguruan tinggi dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Untuk target luaran yaitu prototipe, ini berupa Vetopens Educare, kemudian diseminasi karya inovasi di tingkat perguruan tinggi, alhamdulillah terlaksana pada siang hari ini. Kemudian diseminasi karya inovasi di tingkat nasional itu sudah terlaksana pada tanggal 4 Desember kemarin. Untuk publikasi artikel ilmiah ini dalam bentuk bunga rampai dan ini difasilitasi oleh Kemendikbud. Yang terakhir yaitu hak kekayaan intelektual ini masih dalam proses pengajuan hakinya. Untuk manfaatnya, ada manfaat dari laboratorium itu untuk meningkatkan mutu layanan laboratorium dengan menyediakan media pembelajaran yang digitalisasi, media pembelajaran, dan kemudahan pemeliharaan. Untuk dosen, mempermudah dalam menyampaikan kompetensi kepada mahasiswa. Untuk mahasiswa, meningkatkan minat belajar karena media interaktif serta terjangkau, meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan manuver Leopard, asuhan persalinan, dan menilai kesejahteraan janin. Untuk laboran, memberikan kemudahan dalam melakukan perawatan alat, inventarisasi, serta penyimpanannya tidak memerlukan tempat yang luas. Untuk perbandingan media dengan media yang kita gunakan serta media yang
dari hasil inovasi kami, media yang saat ini kita gunakan itu media terfokus hanya pada satu kompetensi, manekin kehamilan hanya untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan untuk pertolongan persalinan. Berbahan silikon dan impor sehingga nilainya mahal, dioperasionalkan secara manual, dosen harus memberikan instruksi hasil pemeriksaan, kemudian hasil pemeriksaan diberikan oleh dosen dan sudah berubah hasil pemeriksaan. Misalnya denyut jantungnya sudah jelas 120, kemudian bayinya menangis atau tidak menangis atau merintih, seperti itu. Kemudian untuk Vetopens Educare, dari hasil inovasi kami ini, kelebihannya media ini bisa digunakan untuk dua skill sekaligus, yaitu untuk kehamilan dan persalinan, karena kehamilan dan persalinan itu saling berkaitan ya. Jadi kami berinovasi satu media itu untuk dua keterampilan. Berbahan sederhana yang diintegrasikan dengan aplikasi digital bernilai ekonomis, dioperasikan dengan aplikasi digital yang tersedia di Google Play Store, sehingga dosen tidak memberikan instruksi, melatih tindakan dan pendengaran mahasiswa agar peka. Realistis, mahasiswa dapat mendengar langsung suara denyut jantung bayi, bising usus, dan tangisan bayi. Ya. Karena sering sekali mahasiswa itu susah membedakan antara denyut jantung bayi dan bising usus, sehingga di aplikasi kami itu selain denyut jantung bayi juga kita sertakan bising usus. Untuk tahapan prototype Vetopens Educare, yang pertama yaitu define, itu identifikasi kebutuhan media dari dosen dan mahasiswa. Kemudian kita desain, itu merancang prototipe celana hamil yang bisa digunakan untuk palpasi dan dapat mengeluarkan suara denyut jantung janin serta pertolongan persalinan. Kemudian konstruk prototipe, ini kita membuat prototipenya, evaluasi and feedback, percobaan media oleh dosen dan tim IT, kemudian revisi dan pengembangan perbaikan prototipe sesuai dengan masukan dari hasil percobaan awal, yaitu pada aplikasi Vetosim dan lapisan perut. Pengumpulan data percobaan tahap akhir ini dilakukan oleh 50 responden, terdiri dari 40 mahasiswa dan 10 dosen. Kemudian analisa data, hasil analisa data menunjukkan prototipe layak dan efektif untuk pembelajaran. Nah, ini untuk hasil dari uji cobanya ada 4 kategori yang kita lakukan pengujian, yaitu pertama kemiripan dengan variabel yang kita nilai, bentuk dan ukuran perut ibu hamil, bentuk dan ukuran bayi, bentuk dan ukuran plasenta, serta suara pada aplikasi Vetosim. Yang kedua, uji kelayakan yang kita nilai dari perut ibu hamil sudah layak dijadikan media pembelajaran Leopold dan auskultasi di JJ. Manekin bayi sudah layak dijadikan media pembelajaran Leopold auskultasi di JJ, serta aplikasi Vetosim layak digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga ada uji fungsi dengan variabel celana hamil yang dimodifikasi dapat menggambarkan perut ibu hamil. Bayi yang dibuat juga dapat menggambarkan posisi janin. Media pembelajaran Vetopens Educare dapat menggambarkan suara denyut jantung janin yang normal dan tidak normal. Media pembelajaran Vetopens Educare dapat menggambarkan suara tangisan bayi normal dan merintih. Media pembelajaran Vetopens Educare membantu meningkatkan pemahaman tentang asuhan kehamilan dan persalinan. Media pembelajaran Vetopens Educare memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Ini memiliki nilai rata-rata 4,4. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan penggunaan. Di sini terkait dengan cara penggunaan media. Kemudian media pembelajaran memudahkan dalam memahami dan menentukan tindakan. Petunjuk penggunaan yang disertakan dengan media jelas dan mudah diikuti, dan merasa nyaman menggunakan media pembelajaran Vetopens Educare. Di sini memiliki nilai rata-rata 4,1. Oke, nah,
dari hasil uji tersebut, kemudian kita eh, tarik kesimpulan nilai rata yang tertinggi pada aspek fungsi yaitu 4,42 berarti bahwa prototipe mampu menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan tujuan inovasi media. Kemudian aspek kemudahan dan penggunaan memiliki nilai 4,2. Ini juga menunjukkan pengguna atau responden merasa prototipe ini mudah digunakan dan sangat membantu proses pembelajaran. Sedangkan aspek kelayakan mendapatkan nilai 4,2 mengindikasikan bahwa secara keseluruhan media pembelajaran ini memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam lingkungan akademik maupun praktikum. Untuk aspek kemiripan ini memiliki nilai rata-rata paling rendah yaitu 3,7. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah cukup mendekati bentuk dan kondisi nyata, masih ada ruang untuk pengembangan terutama pada aspek visual dan fisik prototipe agar lebih realistis. Nah, hal ini sejalan dengan masukan dari responden yang mengapresiasi aplikasi dan media yang menarik serta memudahkan, namun menyoroti bentuk manekin bayi yang bisa dibuat lebih mirip dengan aslinya. Keberadaan media pembelajaran interaktif seperti Vetopens Educate ini sangat penting karena sesuai dengan eh, temuan dari Anita tahun 2020 yang menyatakan bahwa media pembelajaran yang mampu menghadirkan simulasi kondisi nyata secara interaktif dapat meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa, memotivasi belajar, dan mempercepat penguasaan keterampilan skill. Dengan demikian, Vetopers Educare tidak hanya berfungsi melatih keterampilan teknis, tetapi juga melatih kemampuan taktil dalam menghadapi kasus yang lebih realistis sehingga menambah kualitas pembelajaran praktis bagi mahasiswa. Nah, ini untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa prototipe Vetopens Educare sudah memenuhi kriteria sebagai media pembelajaran yang efektif dan layak digunakan. Namun pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek kemiripan visual manekin bayi dan semakin memperkuat nilai edukasinya. Ini untuk video pembuatannya dan manual prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Dwi Adriani sebagai penerima hibah karya inovasi laboratorium tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya membuat inovasi celana hamil yang diintegrasikan dengan aplikasi Vetosip. Inovasi ini merupakan alat praktikum dalam pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Mari kita simak video proses pembuatan dan aplikasinya. Proses pembuatan karya inovasi dimulai dari pembuatan manekin bayi, modifikasi celana hamil, merangkai modul microcontroller, dan pembuatan aplikasi Vetosip. Media ini dapat digunakan untuk pemeriksaan posisi janin dan mendeteksi denyut jantung janin dengan pengoperasian melalui aplikasi Vetosip. Mohon izin Bapak Ibu, jadi ini di bayinya itu kita pasang speaker. Sehingga ketika dosen itu memberikan perintah melalui aplikasi, suara itu akan keluar dari punggung bayi. Tuh, jadi bukan dari HP-nya, tapi memang dari eh, bayinya tersebut yang ada di dalam perut.
Di sini untuk denyut jantung itu bisa kita atur sesuai dengan kasus yang diberikan oleh dosen. Nanti bisa normal atau mungkin apa takikardi atau bradikardi seperti itu. Media ini juga dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pada bayi baru lahir saat terjadi komplikasi. Nggak ada videonya ya, Bu ya? Dengan media pembelajaran ini, mahasiswa dapat Nah, ini mengidentifikasi Bu Ana, videonya nggak terlihat. oh videonya belum terlihat. Belum, Iya, belum, Bu. belum. Sudah izin. Oh, mungkin ini ditutup dulu untuk apa namanya, untuk Screen-nya, presentasinya. iya. Iya, jadi nanti ke bagian yang drive-nya. Janji Bu, sekedar saya ulang share kembali. Sampun terlihat Ibu-ibu. Pada inovasi dimulai dari pembuatan mannequin bayi, Saya ulangi modifikasi dulu. celana hamil, merangkai modul microcontroller, dan pembuatan aplikasi Vetosil. Media ini dapat Bu Dwi, nyuwun sewu sampun terlihat? Sampun. digunakan untuk pemeriksaan posisi janin dan mendeteksi denyut jantung janin dengan pengoperasian melalui aplikasi Vetosil. Nah, di sini ketika mahasiswa melakukan auskultasi denyut jantung janin, itu bisa kita atur apakah sudah sesuai yang mahasiswa dengarkan itu apakah denyut jantung atau bising khusus. Nah, nanti jika denyut jantung itu kita bisa atur Media ini juga dapat digunakan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan pada bayi baru lahir saat terjadi komplikasi. Dengan media pembelajaran ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi dengan tepat tindakan yang harus dilakukan. Nah, sehingga di sini dosen itu tidak perlu menyampaikan secara langsung hasil pemeriksaannya. Jadi, mahasiswa itu menentukan sendiri dari eh, pendengaran mahasiswa. Tindakan yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Aryani dari D3 Kebidanan. Jadi setelah saya dan juga teman-teman saya mencoba produk Vetopads Educare untuk belajar asuhan kehamilan dan juga persalinan, kami merasa lebih mudah memahami tentang hasil pemeriksaan kehamilan dan juga tindakan yang dilakukan. Kami merasa dan juga kami menyimpulkan bahwasannya produk ini sangat efektif, bahkan hampir mirip untuk pembelajaran. Setelah itu, terima kasih kepada pembuat ya, semoga sukses selalu. Demikian video pembuatan dan penggunaan media pembelajaran dari inovasi yang kami buat. Terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Sivitas Akademika Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Program KIREP, jalan. Demikian, kemudian untuk manual prosedurnya juga sudah kami buat. Nah, ini untuk manual prosedur Vetopads Educare.
Ini untuk bentuknya. Jadi ini untuk bayinya itu di dalamnya sudah kita tanam speaker. Nanti dikonekkan dengan Bluetooth. Nah, ini bayi itu masuk melalui kantong celana. Kemudian di bagian genitalia ini celana kita kasih lubang. Bu, tampilannya belum tampil. Oh, belum juga. Nggih. Sekedar Sepertinya harus pindah terus apa namanya di stop share kemudian share baru. ini. Nggih. Nggih. Nah, sampun nggih Bu nggih. Ya, ini sudah. Nggih. Nah, saya ulangi lagi, ini untuk bentuknya. Jadi ada celana hamil, kemudian ada bayi, ada plasenta, dan modul mikrokontrolernya. Untuk modul mikrokontroler ini kita tanam di dalam punggung bayi, sehingga untuk denyut jantung itu terdengarnya dari punggung bayinya. Untuk maksimumnya kan di punggung bayi. Nah, ini nanti akan dikoneksikan melalui Bluetooth dengan Android. Di dalam celananya itu bagian perut kita kasih lubang untuk kantong bayinya dan bagian selangkangan itu kita juga kasih lubang itu untuk pertolongan persalinannya. Nah, untuk aplikasinya ini kita sediakan di Google Play Store seperti itu. Nah, ini untuk mengatur denyut jantungnya. Jadi ini untuk denyut jantungnya bisa kita atur sesuai dengan kasus, mau bradikardi, takikardi, atau normal. Atau denyut jantungnya tidak irregular. Selain itu, kita juga mencantumkan bising usus di dalam aplikasi. Untuk pertolongan persalinan, ini kami melengkapi aplikasinya dengan suara tangisan bayi, merintih, dan normal. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari inovasi yang kami buat. Semoga inovasi yang kami buat ini bermanfaat untuk pembelajaran dan dapat diaplikasikan di Unjaya dulu ya. Nanti ke depannya mungkin jika memang ini kita aplikasikan dan memang sudah dari dosen-dosen sudah mengakui, nanti bisa kita perbanyak. Itu Bu Dwi dari saya ucapkan terima kasih. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya yang bagus sekali ya, Bu Ana. Untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya dan sebagainya bisa dituliskan atau disimpan dulu ya. Nanti setelah mereka selesai presentasi semua baru silahkan bisa ditanyakan kepada siapa dan pertanyaannya apa. Makaten nggih. Monggo selanjutnya Bu Sulis. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Yang saya hormati Ibu Ketua LPPM, Ibu Dr. Tri Sunarsi, dan juga Bapak Ibu dosen, dan juga rekan-rekan tenaga kependidikan semua. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan, dan kami diundang di acara Ngobris pada pagi hari ini. Bu Sulis, Nggih? untuk PPT-nya Oh iya, ada? ada Bu. Oh, nggih. Ya, coba saya. Sudah terlihat Ibu? Ya, ini sudah terlihat. Oke. Oke. Sebentar Bu. Oke. Baik. Tadi untuk pembukaan sudah banyak disampaikan oleh Bu Ana. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih apresiasinya. Kita sudah diundang ke dalam acara yang sangat luar biasa ini. Tentu saja kami selaku tenaga kependidikan yang tidak ada kewajiban untuk penelitian dan
ini mohon arahan dari dosen-dosen semua untuk kemajuan kami ke depannya. Semoga untuk tahun-tahun berikutnya kita bisa lolos kembali dalam pengajuan hibah karya inovasi. Nah, untuk kesempatan pada pagi hari ini, tahun ini, kami membuat manikin RGP dengan menggunakan Arduino Mega 2560 dengan perbandingan manikin Sherpa X BT Sim 2 untuk kebutuhan Tridharma. Jadi untuk manikin Sherpa X BT Sim 2 ini adalah manikin yang telah kita punyai. Kemudian di sini manikin RGP satu-satunya yang masih baik dari segi fisiknya dan juga feedbacknya. Kemudian untuk pengembangan manikin ini kami dibimbing oleh Ibu Novita Nirmalasari, dan juga untuk pembuatan Arduino-nya saya berkolaborasi dengan teknisi UGM, yaitu dengan Pak Al Roshid. Seperti itu. Baik, langsung saja. Nah, adapun yang melatar belakangi dari pembuatan manikin RGP ini adalah karena memang henti jantung ini menurut WHO masih menjadi kematian tertinggi di dunia. Jadi penanganan henti jantung itu kalau bisa dilakukan dengan segera dan cepat, sehingga sekarang banyak orang awam itu dilakukan pelatihan RGP kesehatan. Kalau orang awam saja itu perlu dilatih, apalagi untuk tenaga kesehatan. Dan di sini AIPNI menetapkan bahwa RGP ini merupakan salah satu kompetensi utama bagi seorang perawat. Kemudian kami dari program studi ini juga sudah memfasilitasi untuk pencapaian kompetensi mahasiswa, dan kami hanya memiliki 4 manikin RGP, dan ini digunakan untuk prodi kebidanan, keperawatan, kemudian juga sekarang RMIK sepertinya juga menggunakan, dan juga laboratorium TBD. Nah, dari keempat prodi ini tentu saja peminjaman manikin RGP ini juga sangat tinggi permintaannya, apalagi juga pengabdian kepada masyarakat, kemudian juga banyak mahasiswa UKM dari kesehatan itu juga meminjam manikin RGP ini, sehingga manikin RGP ini sangat best seller dalam peminjamannya. Nah, karena sering dilakukan penggunaan manikin RGP ini dan usia manikin RGP ini kita terakhir membeli itu adalah di tahun 2013, tentu saja ini ada keausan dari manikin. Nah, di sini untuk feedback device-nya itu sudah mengalami kerusakan atau tidak berfungsi lagi. Dan feedback device ini tentu saja tidak bisa memberikan umpan balik apakah RGP yang dilakukan oleh mahasiswa ini betul atau tidak. Nah, kemudian dari ketidakberfungsian manikin RGP ini, kami sebagai laboran itu tertuntut karena kita juga ada tupoksi untuk pengembangan profesionalisme laboran, maka kita berupaya untuk mengembangkan atau menduplikasi dari manikin RGP ini dengan feedback device menggunakan Arduino Mega 260. Harapannya manikin ini bisa sesuai dengan standar AHA. Nah, kemudian tujuan dari pengembangan manikin ini yang pertama adalah merancang feedback device dengan yang bisa merekam jumlah kompresi atau pijat jantungnya,
dan juga bisa merekam ventilasi pada manikin RCP atau pemberian nafas buatan. Untuk tujuan kedua adalah kita mengembangkan prototipe RCP yang mudah untuk pengoperasian dan juga perawatannya. Tentu saja untuk mengetahui apakah tujuan kami ini tercapai, akan dilakukan uji efektivitas yang pertama oleh uji expert dosen gawat darurat kemarin dengan Ibu Novita, dan juga ada tim ahli elektronika yang mengoreksi tentang Arduino-nya. Kemudian dirasa hasilnya sudah representatif, maka baru dilakukan uji coba kepada 35 responden. Di sini untuk respondennya ada 5 dosen, kemudian ada 10 orang awam. 10 orang awam ini terdiri dari cleaning service, tenaga kependidikan, dan juga ada security. Kemudian ada 18 mahasiswa. Adapun luaran prototipe pada manikin RCP ini adalah sesuai dengan standar AHA, bahwa standar AHA ini menyebutkan bahwa untuk kedalaman kompresi ini adalah 5 sampai 6 cm. Jadi nanti untuk kalau memang mahasiswa ini benar 5 sampai 6 cm, dia akan menyala hijau. Kalau terlalu dalam, artinya lebih dari 6 cm, ini akan menyala merah. Dan juga kalau terlalu dangkal, kurang dari 5 cm, dia akan menyala kuning seperti itu. Kemudian harapannya kulit manikin ini sesuai dengan kulit manusia. Kemudian ada anatomi dada, akan tergambar kosta. Kemudian ada nipple atau puting susunya. Kemudian ada sternumnya. Di sini untuk menentukan titik kompresi untuk sternum ini. Kemudian manikin ini bisa dilakukan kompresi dada, kemudian pembebasan jalan nafas dengan menggunakan heated chin lift, dan juga bisa dilakukan ventilasi atau nafas buatan. Kemudian luaran prototipe ini juga bisa merekam jumlah kompresi dan ventilasi yang dilakukan. Kemudian luaran yang lain adalah mudah untuk dilakukan perawatan. Berikut adalah proses penelitian kami. Jadi dari analisa masalah yang sudah kami sebutkan tadi, maka kita lakukan pengembangan model. Di sini kita mulai merancang untuk Arduino-nya atau feedback device-nya. Nah, feedback device ini bisa menggambarkan nanti tadi jumlah kompresi dan juga ventilasinya. Kemudian setelah kita merancang, maka kita mulai melakukan pengembangan prototipe manikin RCP. Di sini kita banyak sekali melakukan uji coba di sana. Jadi dari kulit, kemudian juga dari rangkanya itu kita lakukan uji coba, dan banyak sekali revisi-revisi. Nah, jadi kalau misalnya belum sesuai, maka kita lakukan perbaikan sampai mendapatkan kesesuaian. Kemudian kita mulai mendesain atau merangkai dari prototipe tersebut. Nah, kemudian kita lakukan uji coba tadi, uji coba kelayakan. Di sini kita menggunakan untuk metode penelitiannya adalah dengan research and development. Kemudian setelah itu kita lakukan tahap pengujian. Ada uji ahli elektronika dan juga ada dosen kegawat daruratan. Kemudian di sini sudah kami spill untuk hasilnya. Di sini untuk hasilnya adalah kita kategorikan layak. Kemudian setelah kita lakukan proses penelitian, maka kita lakukan
diseminasi ke perguruan tinggi, setelah itu kita lakukan diseminasi ke nasional. Kemudian ini adalah gambaran karya inovasi yang telah kami lakukan selama 3 bulan ini. Kita berjibaku dengan pembuatan prototipe ini. Dimulai dari September, bulan September ini kita lakukan studi literatur tentang manikin Sherpa ini. Jadi kita lakukan ujian berbagai macam pembelajaran, kemudian setelah itu kita lakukan pembelian alat dan bahan untuk pembuatannya, nanti kulitnya terbuat dari silikon, dan juga untuk pembuatan rangkanya itu kita menggunakan gipsum, seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pencetakan membuat cetakan. Jadi membuat cetakan ini dengan menggunakan bahan gipsum. Jadi setelah cetakan ini selesai, kita lakukan pembuatan rangka seperti itu. Nah, ini di bulan Oktober kita rangkanya sudah mulai jadi, kemudian mulai untuk penyusunan dari manikin RCP sendiri. Nah, untuk tugas saya sebagai ketua ini terlibat dalam pembuatan manikin RCP bodinya, sedangkan Pak Al Rosid ini membuat Arduino-nya. Kemudian setelah itu kita lakukan penggabungan, kita lakukan penggabungan antara kulit manikin dan juga Arduino-nya atau feedback device-nya. Kita rangkai seperti itu. Kemudian di bulan November kita lakukan uji coba expert. Kemudian ada uji coba kelayakan dengan dosen. Kemudian ada diseminasi perguruan tinggi. Mohon maaf, izin sebentar. Ya, baik. Kemudian setelah itu kita lakukan diseminasi ke perguruan tinggi dan juga pada bulan Desember kemarin kita sudah lakukan uji diseminasi ke nasional. Oke, berikut adalah produk karya inovasi manikin kami. Jadi ini adalah kulit kepalanya, di dalamnya ini ada rangka, kemudian juga di dalamnya ini ada saluran nafas, kemudian di sini bisa hepatic chin lift, kemudian ini anatomi dada, ada anatomi dada, ada nipple, kemudian juga kostanya bisa diilustrasikan, kemudian ini sternumnya, ada prosesus sipoideus dan juga ada pangkal dari sternum itu sendiri. Kemudian di dalam dada ini kita nanti akan taruh paru-paru, paru-paru buatan seperti itu. Kemudian ini adalah feedback device-nya. Feedback device-nya ini bisa menggambarkan berapa jumlah kompresinya, kemudian juga tekanannya 5 sampai 6 cm kah, atau lebih dari 6 cm atau kurang dari 5 cm. Kemudian di sini juga untuk merekam ventilasinya. Nah, kemudian di sini di samping kanan kiri ini kita berikan barcode, yang satu ada barcode SOP dan yang satu ada barcode manual book. Jadi dengan membarcode ini nanti mahasiswa dan dosen itu bisa membuka bagaimana cara perawatan dan penggunaan dari manikin RCP tersebut. Kemudian ini adalah sebagai tanda bahwa kita mendapatkan hibah inovasi dari program KILEB. Baik, kemudian di sini untuk kelebihan manikin RCP yang lain, bisa anatomi dada, kemudian ada pengembangan dada,
di sini adalah untuk ventilasi. Nah, kemudian ini ventilasi menggunakan BVM dan ini ventilasi dari mood to mood. Mohon izin Bu Dwi Kartika, ini saatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah kita jeda sebentar? Iya, kita jeda sebentar ya, Bu. Ya. Baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini kelebihan manikin yang lain adalah untuk kompresi dada. Di sini sesuai dengan standar AHA, ini setengah half sternum ya untuk titik kompresinya. Kemudian ini feedback device-nya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini bisa merekam jumlah tekanannya yang diberikan. Ini nanti tekanannya itu jumlahnya berapa. Kemudian kedalamannya ini juga bisa dideteksi nggih. Di sini untuk 5 cm ini sudah sesuai dengan standar AHA, jadi dia berwarna hijau nggih, berwarna hijau. Nah, ini tadi perpindahan ada kuning, ini perpindahan dari terlalu dangkal ya, terlalu dangkal yang setelahnya. Kemudian ini ada aliran udara ini masih 0 karena memang belum dilakukan ventilasi ya. Jadi kalau nanti ada ventilasi baik itu mood to mood ataupun BVM itu akan terlihat di sini aliran udaranya. Jadi kalau satu kompresi BVM itu sekitar 0,6 sampai dengan 1,2 liter nggih. Nah, jadi nanti bisa dideteksi di sini. Kemudian manikin ini sudah kita bekali dengan buku panduan penggunaan manikin RCP dan juga SOP dari penggunaan manikin RCP tersebut. Kemudian link YouTube-nya adalah sebagai berikut. Saya rasa nanti tidak perlu saya sampaikan karena saya yakin Bapak Ibu sudah memberikan like dan juga sudah menonton video tersebut. Nah, kemudian berikut adalah hasil penelitian kami. Jadi secara keseluruhan itu manikin RCP sudah dikategorikan layak untuk dilakukan pembelajaran. Dan untuk item penilaiannya sendiri itu ada penilaian dari desain. Desain ini ada memiliki rata-rata 4,18
dan ini adalah kategori layak. Kemudian untuk penilaian bahan, ini juga kategorinya layak dengan nilai 4,12. Kemudian penilaian efisiensi, ini masuk kategori layak juga. Kemudian untuk penilaian ketahanan, masuk kategori layak. Kemudian penilaian keamanan, ini juga layak. Kemudian penilaian estetika, ini juga sangat layak. Kemudian untuk penilaian pengoperasian ini juga mempunyai kategori layak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vina dalam Suaryani 2023. Ini mengatakan bahwa terdapat pengaruh pelatihan bantuan hidup dasar BHD dengan menggunakan Pentem BHD terhadap pengetahuan pada Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di UPN Veteran Jakarta. Manikin RZP yang telah dikembangkan dinilai dapat digunakan sebagai alat peraga praktikum resusitasi jantung dan paru. Manikin ini meskipun sederhana tetapi memiliki daya efisiensi dan daya guna yang sangat baik, karena selain bisa digunakan untuk kegiatan praktikum di laboratorium, juga bisa digunakan di lapangan seperti penelitian dan kegiatan kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kesimpulan dari hasil penelitian kami adalah manikin ini sudah layak dan dapat digunakan sebagai manikin peraga untuk keterampilan teknik RCP berkualitas. Pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada. Adapun kelebihan dari manikin RCP tersebut adalah bisa digunakan untuk kompresi dada, membuka jalan nafas head-to chin lift, ventilasi atau nafas buatan dengan feedback device, sehingga feedbacknya ini real time. Kemudian feedback device ini bisa menjelaskan kompresi terlalu dangkal, yaitu kedalaman kurang dari 5 cm akan menyala warna kuning, kompresi tepat yaitu kedalaman 5-6 cm akan menyala hijau, kompresi terlalu dalam yaitu kedalaman lebih dari 6 cm akan menyala warna merah. Prototipe bisa merekam jumlah kompresi dan ventilasi yang benar dilakukan dalam 1 menit dengan indikator nilai normal kompresi 100-120 kali per menit. Kemudian prototipe terbuat dari bahan silikon yang lembut yang mirip dengan kulit manusia. Kemudian sudah dapat digunakan untuk praktikum yang telah dinilai sangat baik, mudah dioperasikan dan memiliki nilai ekonomis. Tentu saja ada kelebihan dan juga ada kekurangan. Jadi di sini untuk kekurangannya adalah umpan balik ini bisa saja tidak sepenuhnya akurat. Jadi feedback device-nya ini perlu dilakukan kalibrasi secara berkala supaya tekanannya dan simbol dari lampunya itu sesuai. Kemudian kualitas alat peraga perlu didukung oleh penggunaan bahan berkualitas tinggi yang diproduksi oleh produsen terpercaya dan memiliki kemiripan dengan kondisi aslinya. Baik, ini adalah dokumentasi kami dari studi literatur, pembelian alat dan bahan, ini pembuatan rangka dan juga pencetakan, ini rangkanya untuk pembuatan produk manikinnya, ini pembuatan rangka kepalanya, pembuatan per untuk RCP untuk kompresinya. Kemudian ini adalah sternumnya, ini adalah sternumnya. Kemudian ini adalah cetakan kepalanya. Kemudian ini bodi kepalanya ya. Bodi kepalanya, kemudian di sini untuk penempatan baterai sehingga bisa tanpa aliran listrik juga bisa. Kemudian ini proses pembuatan Arduino-nya, feedback device-nya ya untuk perangkaiannya. Nah, kemudian di sini kita sudah mulai pengukuran body manikin dan peletakan feedback device-nya supaya pas antara rangka dan juga komponen feedback device-nya. Kemudian
setelah manekin RCP ini jadi, kita lakukan uji coba dengan ahli elektronika. Di sini ada Pak Mardi Warsono. Beliau adalah kepala dari kepala unit di bagian teknik elektronika. Beliau adalah seorang laboran yang sudah sangat senior. Kemudian ini ada uji coba dengan dosen. Berikut uji coba dengan karyawan atau kita anggap sebagai orang awam, ada security. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba dengan mahasiswa. Dan ini juga kemarin dengan cleaning service dan juga tendik untuk pengujiannya. Baik, manekin ini kita berikan nama sigap, kepanjangan dari selamatkan dengan inovasi dan gerakan RCP yang akurat profesional. Baik, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu saya kembalikan kepada Bu Dwi Kartika. Baik, terima kasih Bu Sulis atas presentasinya. Untuk selanjutnya kita langsung ke Bu Septi, nggih. Monggo Bu Septi untuk bisa share screen. Ya, terima kasih Bu Dwi. Izin share screen ya. Nggih. Suaranya kurang jelas Bu Septi, apakah bisa lebih keras lagi? Sudah? Oh iya, sekarang sudah. Oke. Apa sudah nampak Ibu? Halo, sudah Nggih, sudah. terlihat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Dr. Ida Nursanti, Sarjan S. Kepnes MPH, Ibu Wadek 1, Ibu Ngataur Rohmani, S. Kepnes MNS, dan ada Ibu Dr. Trisunarsi, ST MKes. Di sini saya Septianing Trias bersama anggota saya Arif Setiawan dan dosen pendamping saya Apoteker Dwi Larasati. Di sini saya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil inovasi saya berupa desain dan implementasi sistem bangun otomatisasi alat uji disolusi multifungsi berbasis teknologi terintegrasi. Alat uji disolusi merupakan parameter penting dalam pengujian mutu sediaan farmasi, dikarenakan berhubungan langsung dengan pelepasan zat aktif. Namun, alat uji disolusi konvensional yang tersedia di banyak laboratorium perguruan tinggi masih sangat membutuhkan pengaturan manual seperti pengendalian suhu, kecepatan pengadukan, dan waktu pengujian. Dari kondisi ini, saya kita itu membutuhkan waktu yang lebih, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan hasil akibat human error. Seiringnya dengan berkembangnya teknologi yang muncul, kebutuhan akan alat uji disolusi yang lebih otomatis, terintegrasi, dan efisien, khususnya untuk mendukung praktikum dan penelitian di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari inovasi ini yaitu merancang alat uji disolusi multifungsi berbasis microcontroller, mengotomatisasikan sistem sampling, menjadi alternatif alat pembelajaran yang efisien dan terjangkau, mengintegrasikan sistem pengaturan suhu, kecepatan pengadukan, dan waktu uji yang berbasis pada aplikasi. Dari luaran ini, tujuan ini yaitu kita memiliki luaran berupa prototipe alat, bunga rampai, dan juga HKI sederhana. Untuk metode penelitiannya yaitu ada tahap pendahuluan, yaitu analisis masalah, tahap pengembangan model, validasi model, tahap uji efektivitas, dan tahap diseminasi. Nah, untuk desain rangkaian alat elektroniknya itu
Di sini kita sebagai pusat kendali ada Arduino Uno. Arduino Uno ini sebagai pusat kendalinya, sebagai sistem otaknya. Nah, di sini ada eh, pin dari AD1 sampai 5. Dia berfungsi sebagai pembacaan sensor. Nah, dari sini juga ada modul FTC. Modul FTC itu kita gunakan untuk pembacaan waktunya. Ada LCD-nya display. Ini untuk display seperti jadi di alatnya itu ada display-nya terkait waktu samplingnya, terus ada pengadukannya, suhunya. Di LCD ada dan untuk di layar monitor di smartphone-nya juga ada. Terus ada sensor suhunya. Kita memiliki satu sensor suhu. Terus ada pompa. Pompa ini yang kita masukin di otomatisnya. Jadi nanti samplingnya itu otomatis otomatis di situ tuh ada 4 pompa. Kita memiliki 4 pompa, yaitu 2 pompa untuk pengisian kembali medium dan 2 pompa untuk pengambilan samplingnya. Nah, dari hasil ini kita uji, kita bandingkan dari alat konvensional dengan alat uji otomatis kita, prototipe kita. Dari suhunya, suhu RWK itu sangat baik. Nah, untuk suhu milik kita eh, baik, jadi masih setara gitu. Untuk kecepatan, terus ada parameternya dari kecepatannya itu stabil, sama-sama stabil dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk sistem sampling, untuk alat konvensional itu masih manual. Nah, untuk kita, dia memiliki pompa. Pompa di sini, jadi nanti ini akan ada tampilan di smartphone-nya. Di sana itu ada, kita bisa menyeting waktu sampelnya. Waktunya itu, jadi untuk misal tiap 5 menit kita akan menyampling berapa mili. Nah, untuk suhu juga kita sudah bisa disetting suhunya itu bisa sampai 37 dan maksimalnya ada 99 derajat Celcius. Untuk kecepatan kita bisa disetting dari dari 0 sampai dengan 150 RPM. Terus untuk waktunya kita bisa eh, kita setting juga untuk waktu yang kita butuhkan, misal ada 2 jam ataupun 45 menit itu tergantung dari farmakopenya setiap obatnya. Nah, untuk efisien waktunya, untuk yang konvensional itu standar karena mereka sampling itu manual. Tapi kalau misalnya ini lebih lebih unggulnya dari sistem samplingnya karena kita tidak harus eh, manual yang biasanya harusnya ada 6 tabung, terus harus kita satu-satu, nanti kita masukin lagi mediumnya. Nah, kalau misalnya ini udah langsung otomatis di pompanya. Jadi misal 5 menit kita setting di menit ke-5, dia di menit ke-5 otomatis akan mensampling jumlah volume yang kita butuhkan. Untuk uji kadar yang kita lakukan, kadar menggunakan paracetamol. Paracetamol itu kita menggunakan dosis 500 mg, terus kita ujikan pada alat konvensional, dan untuk waktu ke 30 menit kita dapatkan kadar 104%. Untuk yang menggunakan prototipe kita itu 96%. Kadarnya memang lebih rendah, itu bisa dikarenakan kita menggunakan bekernya itu flat. Kalau misalnya yang konvensional itu agak cekung. Nah, perbedaannya dari alat yang konvensional dengan alat prototipe ini, kalau yang konvensional itu hanya untuk uji disolusi. Jadi hanya untuk uji pelepasan kadarnya itu. Sedangkan ini prototipe kita di bagian bawahnya kita memiliki hot plate dan stirrer. Jadi di bawah selain kontrolnya di atas sebagai uji disolusi ini, di bawah juga kita mempunyai pengaduk. Jadi bisa kita gunakan untuk simulasi in vitro juga. Jadi ini baknya itu bisa dilepas. Ketika baknya itu dilepas, di sini ada 2 hot plate. Bisa disetting kecepatan dan suhunya. Jadi bisa kita gunakan untuk melarutkan suatu sediaan ataupun yang lain atau melarutkan yang larutan-larutan yang lain. Eh, Kendalanya
pada proses pembuatan itu ukuran part yang ada di pasaran itu tidak ada. Jadi kita membuatnya di bengkel bubut, kita custom pembuatan. Terus beberapa harga waktu pengajuan itu harga di online dan di Jogja itu memang berbeda. Terus ada ketidakcocokan sistem microcontroller. Jadi udah menggunakan pompa yang DC dengan merek ini ternyata nggak sesuai. Jadi kita rubah lagi. Nah, terus ada lagi misal kayak pembuatan apa namanya motor DC-nya, motor untuk pengaduk. Itu awalnya kita menggunakan 12 volt, tapi ternyata pada saat 12 volt itu tidak bisa untuk memutarkan. Jadi bisa mutar, cuma kecepatannya itu enggak sesuai. Yang harusnya itu 100 RPM, ternyata itu hanya 50 ataupun 60 RPM. Terus waktu pengerjaannya yang memang mepet, terus kita di sini juga lagi ada praktikum, itu memang menjadi kendala. Nah, untuk keunggulan inovasi tersebut yaitu biayanya lebih terjangkau dibandingkan alat konvensional. Alat konvensional itu harganya yang memang lumayan, rata-rata itu di atas 100. Itu yang masih menggunakan sistem manual. Untuk yang sudah otomatis sekaligus dengan pembacaan itu memang harganya lebih tinggi jauh. Terus untuk keunggulan selanjutnya yaitu sistem kita itu otomatis dan digital. Jadi samplingnya kita tidak perlu manual menggunakan spet seperti itu. Kita udah langsung mendapatkan hasilnya. Jadi nanti kita sudah keluar hasilnya, kita langsung baca di spektro. Nah, kemudian dapat mendukung pembelajaran mahasiswa dalam bidang teknologi laboratorium modern. Dapat digunakan untuk penelitian skala kecil juga dan mudah direplikasikan untuk pengembangan lebih lanjut. Dampak dari prototip ini, kita memiliki dampak bagi perguruan tinggi yaitu meningkatkan kualitas layanan laboratorium, mendorong literasi teknologi di kalangan mahasiswa, mendukung akreditasi melalui inovasi sarana dan prasarana laboratorium, menjadi model pengembangan alat laboratorium berbasis IoT. Ini beberapa dokumentasi pada saat kita pembuatan kita pembuatan microcontroller. Kita menyatukan, kita membuat stop mapnya, terus kita penyesuaian dari pompanya tersebut, kita membuat pedal dayungnya, dan juga kita membuat basket. Jadi kita ada dua apa namanya, ada dua pengaduk. Nah, ini di sini ada yang model dayung. Jadi kita ada model dayung dan ada model basket. Itu bisa dilepas pasang, bisa diganti. Kita sesuaikan dengan permintaan di farmakope itu. Terus kita juga ada beberapa, ini pada saat kita pembuatan PCB, kita pembuatan rangka bodinya, pengecatan, terus untuk uji kadarnya, uji RPM-nya, kecepatan 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 pengadukannya, suhunya kita sudah bandingkan. Nah, kesimpulannya yaitu inovasi ini berhasil menghasilkan alat uji otomatis yang efisien, berpotensi menggantikan sebagian fungsi dari konvensional, memberikan dampak yang signifikan bagi perguruan tinggi dan penelitian farmasi. Jadi itu Ibu, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Bu Septi untuk presentasinya. Ya, ketiganya sangat luar biasa ya. Monggo untuk selanjutnya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di pagi hari ini. Silakan. Ini nanti ketiganya mau dipatenkan ya, Bu Septi, Bu Sulis, sama Bu Ana. HKI, Bu. HKI, nggak paten toh? Belum, Bu. Kayaknya ribet nggak, Bu, kalau hak paten nggak?
Em, saya kurang tahu karena belum pernah mengurus ya, tapi mungkin bisa diskusi seperti yang sudah banyak pengajuan kayak Bu Ninung dari TPD atau mungkin Putri, Oh ya. sepertinya Oh bisa ya, karena membantu. kemarin kita sudah publikasi Bu di YouTube dan Mm-mm. sebagainya. Sepertinya kalau prosedurnya yang hak paten itu belum boleh dipublikasikan seperti itu. Mungkin Mbak Septi Hmm. bisa memberikan pendapat Mbak. Kemarin kayaknya kalau Mbak Septi hak paten ya Mbak. Kalau untuk HKI, Bu, kemarin Hmm. kita sempat menanyakan. Tadinya kan kita ada saran tuh dari Mm-mm. asesor kita Mm. untuk diajukan sebagai HKI, bukan HKI apa, paten industri. Cuma kemarin sudah mencoba menanyakan, ternyata kalau di sini baru bisanya paten sederhana. Tapi karena Hmm. waktunya juga lumayan, kemarin kita baru sempat di HKI saja. Hmm. Oke. Padahal kalau misalnya paten kan lebih ini, tapi memang lebih ini ya, lebih sedikit untuk apa pengajuannya mungkin seperti itu. Baik, ada pertanyaan yang lain dari teman-teman di sini? Monggo, silakan. Ya sudah jelas ini Bu. Iya, tapi kalau untuk kayak RJP-nya itu nantinya kalau sudah jadi eh, memang akan dipakai untuk praktikum mahasiswa kita ya Bu Sulis. Begitu juga untuk Bu Septi maupun Bu Ana. Nantinya akan dipakai ke mahasiswa kita atau seperti apa? Boleh Bu, boleh nanti kalau misalnya kan ini masih ada revisi nih Bu. Hmm. Di Arduino-nya itu Mm-mm. dibutuhkan kalibrasi ulang seperti itu. Hmm. Saya sudah menghubungi dari UGM Pak Rosid, itu katanya mau ke Mm-mm. sini. Saya tunggu-tunggu belum ke sini. Mungkin karena mungkin juga bulan Desember ini sibuk nih Bu. Jadi Oh iya, eh, mungkin di lain waktu untuk kalibrasinya seperti itu Bu. iya. Iya Iya. memang kita ini bulan ini dar-dar ya. Kegiatannya banyak sekali. Iya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, mungkin saya akan ke penyerahan sertifikat secara simbolis, nggih, Bu Sulis, Bu Ana, Bu Septi, sebagai penghargaan dari kami karena sudah bersedia untuk mendiseminasikan hasil inovasinya. Mudah-mudahan bisa menjadi em, apa namanya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, termasuk inspirasi buat dosen ya, karena ternyata apa banyak inovasi yang bisa didapatkan dari lapangan termasuk dari mahasiswa pada saat praktek. Nah, di sini saya mewakili LPPM, saya bermaksud untuk menyerahkan sertifikat sebagai pembicara. Ini buat Bu Septi, kemudian ada Bu Sulistianingsih, dan yang terakhir untuk Bu Ana. Bu Ana mana ya, Mbak Chandra? Oh, ini buat Bu Ana. Mohon untuk diterima, walaupun saat ini masih apa dalam bentuk paperless ya, Bu ya, Eko. Namun kami sangat mengapresiasi untuk hal ini. Begitu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Ada kurang salah, ada kurang lebihnya saya dalam memandu acara ini. Saya mohon maaf dan kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Bu Lutfi. Oke, sami-sami. Ini sudah dari APD Ya. yang menjadi